Banyak orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya meninggal di sini. Semua dibuat oleh tentara Jepang di depan. Mereka menangkap seorang anak. Penerjemah meminta anak itu untuk berbicara. Tempat persembunyian penduduk desa lainnya. Anak itu ketakutan dan tidak tahu bagaimana harus merespon. Dia menoleh dan melihat kakek di sampingnya. Kakek menggelengkan kepalanya untuk menolak. Prajurit segera menangkapnya. Potong tenggorokan. Tentara Jepang tersenyum dan bertanya pada anak itu lagi. Sekarang dia tidak takut lagi. Matanya sangat stabil dan dia menggelengkan kepalanya. Dan senyum di wajah kapten juga langsung menghilang. Dia mengeluarkan katana. Menuju ke tempat anak itu. Di bawah kakinya. Darah merembes ke dalam terowongan. Semua orang takut sampai mati lemas. Mereka tahu bahwa begitu lokasinya terungkap, semua penduduk desa tersisa akan mati. Sampai malam, tentara Jepang masih mencari di ladang jagung. Tiba-tiba, kapten melihat beberapa sosok samar. Dia mendorong penerjemah ke depan. Lihat lebih dekat. Ternyata itu hanya boneka. Ketika penafsir bersifat subjektif, tiba-tiba ditarik oleh kekuatan misterius. Perhatikan baik-baik. Komandan tentara melihat bahwa situasinya tidak baik. Dengan keras memerintahkan pasukan untuk mundur. Itu adalah tentara tersembunyi yang menyiapkan terowongan untuk menyerang tentara Jepang. Karena kekalahan tadi malam, kapten membawa semua kesedihan. Dicurahkan pada orang yang tidak bersalah. Tidak berhenti sampai mereka tidak bisa bergerak lagi. Walaupun orang Jepang kalah. Jenderal baru adalah Nakamura. Cedera telinga. Jadi dijuluki telinga. Berpartisipasi dalam medan perang Myanmar. Perang serangan terowongan. Perang penembak jitu. Selalu tak terkalahkan. Sangat terkenal di tentara Jepang. Baru saja menjabat. Menyebarkan rencana pertempuran. Kirim tentara Jepang untuk menemukan pintu masuk ke terowongan. Biarkan tentara menjaga pintu masuk. Seorang penduduk desa ingin keluar dan menyelidiki situasi. Dipenggal oleh kapten. Lalu dia melemparkan bom ke dalam terowongan. Terowongan itu berubah menjadi neraka di bumi. Penduduk desa terpaksa keluar dari terowongan. Jeritan menyedihkan. Semua penduduk desa ingin melarikan diri. Tetapi dibunuh satu persatu oleh tentara Jepang. Lewat satu malam, orang-orang dibunuh secara tragis oleh tentara Jepang. Tidak ada yang tersisa di seluruh desa. Berita itu segera mencapai desa di bawah gunung. Menghadapi tentara Jepang yang licik. Ada seseorang di desa yang baru saja kembali dari sekolah. Namanya adalah Daiking. Adalah pengetahuan yang baru dipelajari kembali dari Beiping. Ketika saya melihat mayat di tanah, dia menangis. Dia memutuskan untuk memimpin penduduk desa untuk memprotes. Kapten tim seni bela diri Daisuan memandang rendah dia. Seorang siswa ingin bergabung. Jangan mimpi lagi. Tentara Jepang telah berhasil menghancurkan bunker desa sebelumnya. Mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang struktur desa. Daiking memutuskan untuk memperbaiki struktur terowongan. Terowongan sebelumnya selalu digunakan untuk bertahan. Jadilah proaktif sekarang. Dia memutuskan untuk membawa orang Jepang ke bunker. Lalu gunakan taktik. Daisuan tidak setuju dengan rencana berisiko seperti itu. Apakah kau sudah gila? Biar musuh masuk ke dalam. Bukan itu adalah membawa serigala ke dalam rumah. Karena dua orang memiliki pendapat yang berbeda. Satu orang dengan cara tradisional. Dan satu dengan cara baru. Ketika Daiking ke terowongan timur, tim pertama dipimpin oleh Daisuan. Selebihnya sudah tua, sakit, dan cacat. Ketika Daiking kecewa, teman masa kecilnya adalah Xiao Hei. Dengan Laonage dari tempat Daisuan, keduanya setuju untuk membantu Daiking. Daiking tidak lagi punya waktu untuk senang.
Cepat atur semua orang untuk mulai bekerja. Dua teman, satu pandai besi. Salah satunya adalah seorang tukang kayu. Keduanya bekerja sama untuk membuat banyak senjata ampuh. Lalu pasang banyak jebakan di terowongan. Hari itu ketika semua orang beristirahat berbicara, sebuah bom memecah kesunyian. Serangan Jepang baru dimulai. Tentara Jepang dilengkapi sepenuhnya, menjatuhkan banyak bom di ruang bawah tanah. Semua pintu masuk terbuka. Seluruh ruang bawah tanah penuh dengan gas beracun. Penduduk desa menutup mulut mereka. Buru-buru bersembunyi ke bawah tanah. Tentara Jepang menugaskan penembak jitu untuk menjaga pintu masuk gua. Siapa yang keluar dari pintu gua akan dibunuh. Daisuan mengatur pembalasan. Dalam pertempuran, satu telinga terkena peluru. Daisuan berlari kembali ke terowongan untuk membalut lukanya. Saudari mengusulkan untuk memindahkannya ke arah timur punya Daiking. Tetapi Daisuan menolak. Dia lebih baik mati dalam pertempuran. Juga tidak akan lari ke arah timur. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar dan terus melawan. Pada saat ini, daya tembak tentara Jepang terlalu ganas. Sudah melewati terowongan. Daisuan harus mundur. Tapi jumlah amunisi terbatas. Dia bersembunyi di sudut, menarik pisau dan bersiap untuk melawan Jepang. Daisuan diselamatkan oleh Daiking. Terowongan barat sudah hilang. Daiking mengirim anak yang paling cepat, memimpin prajurit Jepang ke terowongan timur. Orang Jepang dengan hati-hati melangkah masuk. Tapi semua ini di bawah kendali Daiking. Prajurit Jepang telah jatuh ke dalam perangkap. Daisuan masih belum puas. Daiking menggunakan dua selimut terpisah. Biarkan orang Jepang saling menembak. Tembak. Jangan tembak. Desa belum bisa menyerang. Satu telinga, gunakan kembali rencananya. Memutuskan untuk menggunakan tembakan artileri. Serang benteng di sekitar desa. Dan kemudian mengelilingi desa di bagian bawah. Isolasikan sepenuhnya. Benteng di sekitar desa diserang oleh prajurit Jepang. Warga sipil yang terluka berlari kemari. Suara teriakan kesakitan menyebar melalui terowongan. Cha Daiking terkejut dengan amandemen ini. Dia tahu bahwa desa ini tidak bisa tahan lagi. Kemudian, melihat Daiking khawatir. Desa pegunungan kita tidak dapat diselamatkan lagi. Dibantai. Jadi, tidak bisa tinggal desa ini lagi. Harus pergi sekarang. Daiking mendorong ayah dia. Tidak bisa meninggalkan penduduk desa pada saat kritis ini. Kata ayahnya egois, takut mati. Berbalik untuk pergi. Tinggalkan ayah sendirian. Bel alarm di desa tiba-tiba berbunyi. Tentara Jepang mulai menyelinap di desa. Semua orang bersembunyi di dalam terowongan. Jadi siapa yang membunyikan bel? Diikuti oleh dua suara tembakan. Daiking tiba-tiba bereaksi. Dengan cepat berlari kembali. Melihat ayah dia sudah berbaring di tanah. Daiking sangat menyesal. Di bawah peringatan ayahnya. Secara bertahap desa berhasil di luar kendali. Untuk waktu yang lama, Daiking sangat sedih. Menghadapi tentara Jepang yang ganas. Daiking dengan cepat mendapatkan kembali semangatnya. Terus memimpin penduduk desa melawan tentara Jepang. Sambil mengemasi barang-barang ayah. Daiking menemukan satu gambar. Terowongan depan lebih baik daripada terowongan belakang. Terowongan yang sudah lama ditinggalkan. Masalah ranjau ini berada di bawah kendali tentara Jepang. Dia ingin menggali terowongan. Kemudian menggunakan gas. Meledakkan markas. Menggali terowongan sebelum serangan tentara Jepang. Tapi tidak cukup orang. Ketika Daiking dalam kesulitan. Penolong telah tiba. Pasukan bersenjata Liu Jiazuang. Pasukan bersenjata Daimasu. Pasukan bersenjata punya Suimo. Pasukan bersenjata desa Longhu. Pasukan bersenjata Niu Jiakuan. Rencananya dimulai dengan baik. Pada saat itu, satu telinga melancarkan serangan ke desa. Dalam suara tembakan musuh.
Angkatan bersenjata mulai tahankan tentara Jepang. Luangkan waktu bagi Daiking untuk menggali terowongan. Daiking dan yang lainnya menggali dengan keras. Jika bisa menggali melalui dinding batu, akan dapat menempatkan bom. Waktu mau habis. Daiking ingin hancurkan tembok. Sekarang tentara Jepang telah menyerang ke dalam bunker. Angkatan bersenjata menderita banyak korban. Mereka hanya bisa menggunakan daging dan darah untuk melindungi Daiking. Serangan tentara Jepang tak bisa terbendung. Mereka akan segera menyerang Daiking. Semua orang bergiliran. Orang depan jatuh, langsung ada orang lain gantinya. Dinding akhirnya terbuka. Daiking ingin masuk dan meletakkan dinamit. Daikuan bergegas hentikan. Mencuri dinamit dari Daiking. Bantu dia lindungi adik dia dengan baik. Lalu bergegas ke tambang tanpa ragu-ragu. Berhasil ledakan gas. Markas besar tentara Jepang benar-benar dimusnahkan. Satu kuping juga mati. Daiking berhasil selamatkan penduduk desa. Tugas yang lebih sulit adalah mengeluarkan tentara Jepang dari Cina. Tunei Warfare. Plot yang lebih bagus dari versi lama pada tahun 1985. Cara menggambarkan emosi karakter. Tidak sulit untuk mengungkapkan gagasan utama. Kekuatan tempur tentara Jepang sangat